Indonesia bersama kami kelompok 2. Hai, saya Ega Puspita. Perkenalkan, nama saya Srifani Yulianti. Hai, saya Rani Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Lialdi. Selamat bergabung di kelas Perekonomian Indonesia bersama kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakrul Razi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Agustin dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan memulai kelas kita, kelas Perekonomian Indonesia. Nah, terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan kami waktu untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kami berasal dari kelompok 2. Baiklah, sebelum kita masuk ke presentasi dari kelompok kami, mari sama-sama kita saksikan sebuah video di mana video ini merupakan sebuah berita yang sedang viral, yang sedang trending di dunia saat ini. Nah, karena inilah kami mengangkat tema mengenai analisis dampak COVID-19 terhadap UMKM di Sumatera Barat. Dan berikut kita lihat bagaimana potensi kerugian ekonomi global akibat wabah virus corona. Ini ada grafik sederhana yang sudah kita susun untuk Anda. Kalau kita amati, Tiongkok merupakan negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia. Kalau kemudian ada wabah virus corona yang melanda saat ini di Tiongkok, tentu ini akan ada efek domino dan juga bagaimana pukulan terhadap berkembangnya ekonomi secara global. Dan karena memang seperti yang kita ketahui bahwa sepertiga dari pertumbuhan ekonomi global ini juga berasal dari negeri tirai bambu ini. Dan kita lihat apa kemudian konsekuensi logis yang harus dijalani atau harus diterima oleh sejumlah negara, khususnya negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Terlebih dahulu kita lihat bagaimana dari potensi kerugian ekonomi akibat virus corona ini, dari persentase PDB ekonomi global ini akan berada pada posisi atau persentasenya minus 0,4%, dengan potensi kerugian ekonomi ini berada di 347 miliar US dollar. Sementara untuk Tiongkok sendiri kita ketahui kerugiannya cukup besar di minus 1,7% dari PDB, dan kalau kita bicara angka ini bisa mencapai 237 miliar US dollar. Dan sementara untuk negara-negara Asia berkembang lainnya termasuk Indonesia, ini ada potensi kerugian PDB 0 atau minus 0,5, atau secara angka ini berada di 42 miliar US dollar. Kita coba lihat bagaimana dampak ekonomi akibat virus corona ini untuk beberapa negara yang paling dekat dengan Tiongkok. Kita lihat di kawasan Asia saja terlebih dahulu. Ada beberapa negara, kalau lihat persentasenya di Thailand dan juga di Singapura ini cukup tinggi angka kerugian yang dikeluarkan oleh Asian Development Bank, itu bisa mencapai minus 1,11%. Kenapa kemudian ini menjadi tinggi? Karena memang kita tahu bahwa populasi Tiongkok yang cukup besar ini juga menjadi salah satu tempat, atau Thailand ini menjadi salah satu negara yang memang banyak dikunjungi oleh warga Tiongkok. Berikutnya di Singapura juga begitu, minus 0,57%. Ini dampak dari ekonomi. Nah, dari berita tadi sudah dijelaskan bahwa pada saat ini pandemi itu sudah menguasai seluruh negara di dunia ini. Berbagai macam cara, berbagai usaha sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menghentikan terjadinya pandemi ini. Misalnya seperti social distancing, physical distancing, maupun PSBB atau larangan bepergian seperti mudik. Nah, di satu sisi
kebijakan ini bisa menghentikan atau bisa bermanfaat untuk ketahanan kesehatan masyarakat. Sedangkan di sisi lain, ini sangat berpengaruh yang signifikan secara ekonomi terhadap UMKM atau dunia usaha di Indonesia. Nah, karena hal itulah di sini kami memilih topik mengenai analisis dampak COVID-19 terhadap UMKM di Sumatera Barat ini. Nah, karena itu kami juga melakukan survei ke beberapa tempat di Sumatera Barat, di antaranya yaitu di Kabupaten Solo, Kota Solo, Padang, Maninjau, dan Lubuk Basung. Oke, selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian. Nah, metode penelitian yang kami gunakan di sini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif, di mana kami mengumpulkan dan mendeskripsikan semua fenomena-fenomena yang terjadi akibat adanya COVID-19 ini dan dampaknya terhadap UMKM yang ada di Sumatera Barat. Untuk responden yang kami gunakan yaitu sebanyak 30 responden. 30 UMKM yang ada di Sumatera Barat ini. Baik, beralih kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang informasi dasar usaha. Berdasarkan total responden UMKM, sebanyak 30 responden jenis bidang usaha yang kami wawancarai berasal dari bidang kuliner, fashion, pangan, dan lainnya. Sedangkan jenis bidang usaha terbanyak yang kami tanya adalah jenis bidang usaha kuliner. Dapat dilihat pada gambar, responden jenis bidang usaha kuliner adalah responden terbanyak yang kami dapatkan saat wawancara, yaitu sebanyak 15 responden. Selebihnya ada pangan sebanyak 5 responden, fashion sebanyak 6 responden, dan lainnya itu tercatat sebanyak 4 responden yang kami wawancarai. Selanjutnya adalah struktur modal usaha. Berdasarkan total responden UMKM sebanyak 30 responden, struktur modal usaha yang kami wawancarai ada struktur modal usaha dari modal sendiri, modal bersama, bantuan, dan lainnya seperti kredit. Sedangkan kebanyakan yang kami wawancarai itu berasal dari modal sendiri. Dapat dilihat pada gambar bahwa jumlah responden dari modal sendiri itu sebanyak 16 responden. Sedangkan ada modal bersama sebanyak 7 responden dan bantuan sebanyak 2 responden dan lainnya yang kami wawancarai itu sebanyak 5 responden. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitu kegiatan usaha selama pandemi COVID-19. Dapat kita lihat diagram di atas. Selama pandemi COVID-19, kegiatan usaha yang dilakukan oleh sebagian pelaku UMKM tidak berjalan seperti biasanya. Bahkan hingga harus menghentikan kegiatan usaha untuk sementara waktu selama periode pandemi. Dikarenakan beberapa alasan terkait penurunan daya beli, pangsa pasar yang sepi, dan kendala-kendala lain dalam proses produksi dan distribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya akan membacakan slide selanjutnya, yaitu untuk kegiatan produksi selama COVID-19 itu, sebanyak 22 responden mengatakan usahanya diberhentikan sementara, dan 2 responden memberhentikan total, sedangkan 6 responden lainnya tetap menjalankan usahanya. Sedangkan pada kegiatan distribusi selama pandemi COVID-19, 8 responden mengatakan bahwa lancar, sedangkan 22 responden mengatakan tidak lancar. Pandemi COVID-19 juga berdampak kegiatan produksi dan distribusi yang menyebabkan para pelaku UMKM untuk menghentikan kegiatan produksi untuk sementara dan tergantungnya kegiatan distribusi karena adanya pembatasan terkait penanganan pandemi COVID-19 serta daya beli yang menurun dan ketersediaan bahan baku. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu pemasaran selama COVID-19. Persentase kegiatan pemasaran selama pandemi COVID-19, 47% menyatakan bahwa kegiatan pemasarannya itu tidak berjalan, sedangkan 53% lainnya menyatakan tetap berjalan. Sedangkan untuk jenis pemasarannya, dari 20 responden, 18 responden melakukan pemasaran secara offline, sedangkan 12 responden melakukan pemasarannya secara offline serta online. Kegiatan pemasaran bagi sebagian pelaku UMKM tidak berjalan selama pandemi COVID-19 ini dikarenakan pangsa pasar yang sepi dan terkait dengan aturan pembatasan sosial yang diberlakukan selama pandemi sehingga para pelaku usaha harus menutup tokonya untuk sementara yang menyebabkan kegiatan pemasaran tidak berjalan secara maksimal. Selain dengan melakukan penjualan serta offline, UMKM tersebut juga melakukan distribusi secara online. Media yang paling banyak digunakan untuk kegiatan pemasaran adalah WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Baiklah, terakhir mari kita saksikan sebuah video pada saat kami melakukan wawancara kepada para responden. Penurunan pendapatan dengan COVID ada apa pengalian kegiatan bisnis selama COVID ini pada usaha lain? Mungkin itu saja. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Wartug. Wartun. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami mengucapkan mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.